Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di channel kita yang kedua ya. Tapi ini acara kita yang ketiga, diskusi solo kita yang ketiga. Jadi pertama kita kemarin sudah membahas tentang tren riset dan pengembangan di Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua kita diskusi bersama teman-teman komunitas terkait dengan pembelajaran di tengah pandemi. Nah, saat ini kita sudah kehadiran beberapa tamu, ada Mbak Putri dan juga Mas Muzaki. Ini jauh-jauh dari Surabaya. Jadi nanti tema kita kali ini adalah tentang kampus merdeka, solid dan produktif di tengah pandemi. Jadi teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini nanti akan banyak diskusi tentang kampus merdeka itu seperti apa. Kemudian kebetulan teman-teman ini juga basically adalah teman-teman psikologi. Jadi kalau dari teman-teman yang kemarin teman-teman ngopi dan sebagainya itu banyak cerita kalau stres, kemudian kurang nyaman dengan kondisi pandemi, kemudian kuliah online juga belum maksimal dan sebagainya. Itu nanti juga jadi bahasan kita. Sebelumnya saya perkenalan dulu dari Alpha Learning Space. Ini ada beberapa program utama. Yang pertama tentang pendampingan riset. Jadi nanti ada teman-temannya Mas Cek atau Mbak Putri dari Surabaya atau yang di Lamongan bisa main-main ke sini, kita sharing tentang riset yang bisa diterapkan di Lamongan seperti apa sih, atau di nasional juga tidak apa-apa sih, itu juga lebih bagus. Tapi kemarin kalau pesan dari diskusi yang pertama, yang baik itu bisa dekat manfaatnya, dulunya di situ. Jadi seberapa bagus penelitian itu bisa dinilai dari seberapa bermanfaatnya. Jadi lebih mengarah pada penelitian terapan. Kemudian kita juga ada ruang diskusi, ya ini kita sedang diskusi. Kemudian ada ruang kreasi. Jadi nanti teman-teman mau buat apa, atau sekarang lagi mode-modenya startup, UMKM dan sebagainya, sekiranya nanti itu idenya bisa di-sharingkan di sini tidak apa-apa. Jadi kita bisa sharing masalah, ya kita bisa bantu apa, atau mungkin kita bisa sharing lebih jauh terkait dengan marketingnya gimana sih, kemudian produk ini sudah ada nggak kalau di sini. Nah kayak gitu nanti bisa dikreasikan dan desiminasikan. Desiminasi itu penyebaran, disebarluaskan. Oke, tidak lama-lama saya kenalkan dulu yang pertama Mas Muzaki. Mas Muzaki ini asli dari Widang, Tuban. Jadi nanti bisa diminta subscribe Mas ya, teman-teman di Widang Jawa Barat. Kemudian Mas Muzaki ini sekarang sedang studi di UNAIR atau Universitas Airlangga. Lebih detailnya di jurusan psikologi. Kemudian juga ketua dari 1000 Guru Regional Surabaya, 1000 Guru Surabaya. Di 1000 Guru ini nasional. Kemudian kebetulan Mas Zaki ini mengambil yang di Surabaya. Surabaya ini lingkupnya di Jatim. Kayak gitu, jadi tidak pakai nama provinsi tapi kota, tapi bisa ke beberapa kota. Jawa Tengah namanya 1000 Guru Semarang Mas ya. 1000 Guru Semarang itu di teman-teman di Jawa Tengah. Itu Mas Muzaki. Lebih detailnya nanti bisa sharing IG juga Mas ya, nanti di deskripsi. Kemudian Mbak Putri, lengkapnya siapa? Laili Rohmawati Putri Sunarto. Oke, Laili Rohmawati Putri Sunarto, satu gerbong dipakai sendiri ya. Di nama 4 orang. Nah, Mbak Putri ini baru kuliah 2019 di jurusan psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dulu IAIN kalau zaman saya ya. Sekarang sudah UIN. Nah, alhamdulillah. Kemudian Mbak Putri ini baru saja kuliah sudah jadi duta. Nah, ini nanti bisa sharing juga, duta psikologi WINSA. Kemudian juga ada platform yang sudah digarap dengan teman-teman, ada 4 orang kalau nggak salah. Itu Manusia Asa. Nah, Manusia Asa lingkupnya di psikologi juga. Jadi nanti kayaknya cocok ya kita curhat-curhat ke sana. Curhat level ya. Jadi untuk yang pertama,
sharing tentang perkuliahan di masa pandemi ini seperti apa sih? Siapa dulu kira-kira ini? Sweet? Oh, oke. Perkuliahan selama masa pandemi ya Mas ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi secara general, baiknya teman-teman itu saya sering mendengar teman-teman itu mengeluh karena mereka nggak siap. Karena kan itu kan perubahannya kan sangat mendadak ya dari online ke offline. Nah di situ teman-teman itu merasa keberatan, apalagi waktu awal pandemi, waktu baru online itu mereka merasa bahwa sistem pembelajaran, metode pembelajarannya itu nggak sesuai sama mereka karena rata-rata apalagi di kelasku sendiri itu dulu dominasi dosennya kalau ngajar itu cuma dikasih materi berupa PPT, entah itu PDF, langsung dikasih tugas dan itu siklusnya kayak gitu terus. Nah teman-teman itu merasa sistem metode pembelajaran kayak gitu tuh bukan sistem pembelajaran yang pas buat mereka karena kan tiap anak sendiri kan nggak semua bisa menerima pembelajaran kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri waktu awal masih online itu sebenarnya nggak terlalu berat sih Mas. Soalnya aku tipe anak yang emang suka belajar sendiri, maksudnya nggak dari dosen pun aku belajar gitu kan. Malah waktu awal-awal online itu kan banyak webinar memang sekarang masih banyak tapi nggak sebanyak kemarin kan. Nah itu aku aktif banget ikut webinar, daftar webinar di berbagai bidang, entah itu pendidikan, politik dan sebagainya, yang mana di situ aku aktif di situ, terus juga aktif ikut kegiatan lain, ada volunteering, terus juga ikut perlombaan. Malah aku ngerasanya waktu pandemi ini aku bisa banyak mengeksplor hal-hal baru gitu sih Mas. Oke, jadi plus minusnya ada ya. Yeah. Minusnya karena dosennya masih konvensional. Yeah. Jadi nggak ada presentasi gitu, giliran presentasi masih jalan. Iya masih gitu Mas, malah nggak pernah dikasih sama sekali materi, langsung baru masuk awal itu dibagi kelompok, suruh presentasi tanpa dosennya itu memberikan materi. Oke. Alhamdulillah masih ke support dengan webinar ya. Iya. Oke, kalau Mas Jack gimana Mas Jack? Kalau di kampus konversi dari pembelajaran tatap muka ke daring sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya karena sebelumnya di fakultas itu sudah ada platform website yang memang menyediakan segala macam materi, diktat, buku-buku PDF yang bisa diunduh langsung. Jadi kalau mediumnya awalnya tatap muka berganti ke Zoom atau ke YouTube gitu ya, sebenarnya tinggal hanya absen saja. Nah, jadi mungkin fleksibilitasnya lebih tinggi sebenarnya. Terus kemudian tantangannya adalah bagi mahasiswa juga dituntut untuk lebih banyak mengeksplorasi ilmu-ilmu dari tempat-tempat lain seperti itu. Platformnya ini memang sendiri dari fakultas atau digital library? Dari fakultas. Dari fakultas ya. Jadi fakultas sejak awal sudah menyediakan platform ini. Jadi di situ sebenarnya sudah ada video conferencing juga yang disediakan. Terus kemudian materi-materi mata kuliah yang sudah diambil itu sudah ada. Terus surat-surat edaran informasi tentang perkuliahan itu sudah include di situ, sudah termasuk di situ. Jadi tidak terlalu berubah banyak sebenarnya. Karena kemarin-kemarinnya sudah ya. Sudah. Oke. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain, nah ini kan teman-teman yang biasa, apalagi Mas Jack ini pernah pertukaran pelajar. Iya. Nah, kan belajar ke Aceh Unsia. Nah itu sekarang dibatasi atau seperti apa? Kalau sekarang, jadi ada beberapa mahasiswa dari luar kampus, dari luar Jawa terutama, yang ikut kelas-kelas kita. Jadi mereka gabung dalam rangka pengganti exchange yang seharusnya langsung ke tempatnya atau langsung ke Surabaya terus langsung masuk di kelas daringnya. Jadi sebenarnya programnya masih ada untuk exchange, hanya saja perannya nggak pindah. Oke. Ya, hanya ikut kelas-kelasnya saja. Nah itu juga jadi hal baru bagi teman-teman karena yang selama ini mungkin ketika berkelompok melakukan tugas presentasi itu berasal dari orang-orang Surabaya sekitarnya atau Jawa Timur. Sekarang harus
beradaptasi dengan orang-orang baru dari Makassar, dari Sulawesi, dari Kalimantan yang mungkin berbeda cara pandangnya terkait penugasan, terkait keilmuan, dan itu cukup jadi pembelajaran baru sih bagi kita untuk mengenal teman-teman yang lain. Jadi masih jalan tapi mungkin ya bisa ngerasakan betul di Ambarawa gitu ya. Nggak bisa. Tapi untungnya saya kemarin ketika exchange sempat ke Aceh Ya. di sebelum pandemi. Kalau Mbak Putri? Kalau aku dari sisi kegiatannya sebenarnya organisasi, aku kan masuk dalam staf departemen BEM fakultas. Nah di situ waktu awal masuk itu kan sebenarnya aku udah ada program kerja pelatihan karya tulis buat mahasiswa, dan kebetulan aku yang menginisiasi dan aku yang mengkoordinasi. Nah tapi karena emang pandemi gini kan nggak bisa ya Mas ya, sebenarnya udah dikompromikan apakah ini dibuat online, apakah bisa dibuat online, tapi karena pertimbangan efektivitas itu nggak jadi. Jadi kita berusaha untuk gimana sih biar program kerja ini jalan. Akhirnya kemarin waktu bulan November kalau nggak Oktober itu kita buat lomba esai sebagai pengganti pelatihan kita di nasional untuk SMA. Langsung buat lomba ya? Iya. Kalau penjuriannya gimana? Penjurian itu kalau dari kita cuma itu sih Mas, cuma seleksi papernya, jadi cuma tulisan, nggak pakai presentasi. Oke. Selain kegiatan di BEM, ada kegiatan lain di luar kampus? Kegiatan lain sebenarnya mungkin ya itu ya, yang intens itu manusia asa. Apalagi kan di manusia asa itu kan saya jadi creative writer yang mana tiap hari itu pasti memposting. Nah itu. Manusia asa. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut manusia asanya ya. Nah, dengan adanya kebijakan kampus merdeka atau merdeka belajar kalau di kampus yang kampus merdeka. Nah, ini kan ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan sebelumnya terkait dengan kurikulum, kemudian terkait dengan mata kuliah atau SKS yang diambil. Kalau sepengetahuan saya di peraturannya itu kan bisa ngikut kelas sebelah atau kelas-kelas pilihan yang disediakan oleh kampus. Kira-kira di UIN gimana? Kalau di UIN belum menerapkan sih Mas, malah isu-isunya itu menolak. Tapi kalau dari penilaian aku sendiri sebenarnya kalau dari sisi itu ya, pilar keempat terkait dengan pembelajaran di luar program studi yang dua semester bisa malah di luar kampus. Kalau menurutku sebenarnya program itu walaupun nggak ada kampus merdeka, para mahasiswa itu sudah melaksanakan, karena kan contohnya pengabdian masyarakat, terus magang, para mahasiswa itu sudah melaksanakan. Tapi yang dapat saya ambil sisi positifnya dengan adanya kebijakan kampus merdeka ini, teman-teman itu bisa lebih konsisten. Yang sebelumnya mungkin mereka hanya sekedar melaksanakan tapi nggak terkonsep dengan baik karena hanya sebagai momentum. Contohnya saat KKN itu kan bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat ya, tapi karena hanya sebagai formalitas, jadi teman-teman itu nggak optimal dalam melaksanakan. Oke, jadi dengan adanya kebijakan ini diharapkan lebih tertata gitu ya. Oke. Kalau di UNER gimana? Kalau di UNER sebenarnya tidak adanya kebijakan kampus merdeka sudah cukup menerapkan ya. Jadi kebijakan kampus merdeka adalah hanya konsepsi yang secara menurut se-Indonesia. Nah, dari segi fakultas sendiri, yang 5 tahun memang pasti di-upgrade kurikulumnya. Dan waktunya memang ini pas sekali. Kurikulum yang terbaru memang sudah membahas tentang 2 semester untuk di luar studi, di luar jurusan. Nah, dari sini di fakultas, di Fakultas Psikologi UNER itu menerapkan pilihan opsi-opsi mata kuliah yang bisa saling diambil di antar fakultas. Nah, dari situ juga ada opsi-opsi yang lain untuk bisa mengerjakan proyek-proyek kemanusiaan atau proyek-proyek pengabdian masyarakat bersama dosen maupun sesama mahasiswa. Nah, sehingga secara penyesuaian tidak terlalu banyak, hanya saja benar kata Mbak Putri bahwa ini lebih terkonsep secara kebijakan seperti itu. Kalau pilihannya teman-teman psikologi kira-kira jurusan apa kira-kira yang mau dipilih? Mas cek dulu.
Kalau saya mungkin pengennya mata kuliah hukum, Oke. ya hukum perdata, terus mungkin juga sosiologi tentang wilayah atau tentang kebudayaan. Wilayah ini budaya. Kebudayaan, Ya. kebudayaan. Mungkin itu sih yang menarik. Oke, kalau Mbak Putri, kalau ada opsi kira-kira boleh mengambil SKS di jurusan lain, jurusan apa yang ingin diambil? Itu sebenarnya saya lihat dari concern saya sih, soalnya saya emang udah ada rencana pengen jadi guru, jadi mungkin yang saya ambil pendidikan. Pendidikan, Iya. pendidikan apa? TK. TK. Oh, Oke. usia dini. Iya. TK. Begitu. Kenapa tertarik dengan dunia TK? Karena menurut saya pendidikan TK itu menjadi pendidikan primer bagi anak. Soalnya kan di usia segitu itu emang pertumbuhannya itu bagus untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi saya pengen, apalagi kan pendidikan di Indonesia ini kan masih apa ya, mereka itu belum menyentuh keberagaman karakter anak, yang mana sebenarnya itu berpengaruh terhadap metode pembelajarannya. Gitu. Jadi basically di psikologi juga sudah dipelajari itu perkembangan anak. Baru dasarnya. Oh, oke. Mungkin besok masih baru soalnya. Oh, iya. Semester berapa sih? 3. Oh, baru 3. Mungkin semester 6 sih kan? Iya, segitu. Perkembangan Iya, anak. perkembangan. Kemudian ada hal kayak misal magang. Nah, kalau magang biasanya pengalamannya masih dulu ya, Iya. tapi nanti bisa lihat. Kalau magang dulu gimana sih? Kalau magang dulu bisa ada beberapa opsi kalau di kampus secara resmi gitu, ada dari masing-masing departemen. Jadi kalau di psikologi di UNAIR ada 4 departemen, ada bio, ada klinis, perkembangan pendidikan, dan sosial kepribadian. Nah, dulu sempat magang di sosial kepribadian. Di memang waktu itu hampir setahun ngurusi tentang isu-isu kebencanaan, isu-isu sosial terkait kebijakan-kebijakan di masyarakat di level psikologis, kemudian pelatihan-pelatihan PFA atau psychological first aid. Pertolongan pertama secara psikologis. Oke, P3K. Kalau secara medis. Ya. Nah, itu terus ada lagi juga bisa magang di tempat lab. Jadi ada lab. Jadi psikologi juga punya lab, Mas. Oke. Nah, ada lab isinya tentang alat-alat tes yang biasanya mungkin untuk tes psikotes. Nah, itu ada labnya. Nah, di situ ada lab eksperimen, ada lab untuk psikodrama, terapi, terus konseling juga ada. Itu juga bisa jadi tempat magang. Oke, bisa diceritakan sedikit P3 apa? PFA. PFA. Ya. Itu gimana, Mas? PFA itu tidak jauh dari konsep P3K secara medis ya. Nah, jadi PFA itu pertolongan pertama bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan psikologis. Nah, dukungan psikologis itu seperti ketika kondisi bencana, orang-orang yang menjadi survivor atau penyintas ya. Jadi kita nggak pernah nyebut korban ya, tapi mereka survivor atau orang yang bertahan dari kondisi yang mencekam atau mengancam. Kemudian tim datang untuk membuat suasana lebih tenang gitu ya. Nah, upayanya jadi biasanya ketika di orang-orang dewasa kita buat kelompok-kelompok untuk cerita tentang apa yang mereka lakukan atau rencana apa setelah ini. Jadi untuk pengalihan setidaknya mereka tidak trauma dengan kondisi bencana tersebut. Berarti lebih spesifik ke bencana ya? Survivor dari Biasanya. Enggak, yang biasanya teman saya stres terus. Kalau itu biasanya ranahnya kayak konseling. Oh, konseling ya. Iya. Oke. Kalau sekarang Mbak Putri, kira-kira kalau ada kesempatan magang, pengennya magang kemana? Sebenarnya pengen ke rumah sakit jiwa sih, Mas. Kalau nggak gitu ke yang untuk lansia itu panti jompo, karena menurutku hal-hal kayak gitu tuh lebih menantang. Tapi kalau di UIN
psikologi itu sendiri nggak ada persyaratan magang baru lulus, nggak ada. Jadi kalau misalkan mau magang ya magang pribadi. Oh, Mandiri ya? Iya, dan nggak ada penjurusan juga. Kalau di psikologi lain kan ada penjurusannya, tapi kalau di Unsa nggak ada. belum ada mungkin ya. Tapi emang nggak ada kan? Oh, iya. sudah konfirmasi dengan Iya. di RSJ di Surabaya sendiri atau di luar Surabaya kira-kira? Kalau itu belum ada gambaran jelas. Enggak, siapa tahu RSJ tapi kelasnya internasional. Bisa sekalian belajar bahasa kan di sana kan? Bahasa orang Gila. yang sakit jiwa Iya. tapi pakai bahasa Inggris itu gimana kan? Jadi Mbak Putri ini memang lebih fokus pada isu-isu psikologi yang kemanusiaan ya. Kalau bisa dibilang itu enggak. Kalau pilihannya tadi ada bio dan sebagainya, konteksnya organisasi yang seperti itu. Kemudian untuk beberapa jurusan yang bisa dipilih di sana tadi, yang sekiranya bisa untuk magang, partner magangnya, kira-kira jurusan apa kalau di UIN? Partner magang, mungkin itu ya Mas, sosiologi. Karena itu kan salah satu bentuk. Kalau sosiologi kan lebih ke arah kelompoknya ya. Kalau psikologi itu kan ke individunya. Jadi mungkin bisa saling melengkapi sih. Oke, saling melengkapi antara individu dan kelompok Iya. atau kemasyarakatan.